Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Kartika dengan nomor mahasiswa 1613310011. Melalui video ini saya ingin sedikit memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Persepsi Pemilik dan Karyawan terhadap pelaksanaan inovasi pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan saya untuk memilih melakukan penelitian ini salah satunya adalah adanya kemajuan teknologi saat ini yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 adalah era di mana adanya peningkatan digitalisasi dan otomasi di lingkungan manufaktur sebagai bentuk realitas ekonomi baru, di mana inovasi dan pengembangan teknologi memiliki peran penting di organisasi. Masyarakat dari berbagai aspek harus siap untuk menghadapi dan beradaptasi dengan kehadiran revolusi industri 4.0. Begitu juga dengan UMKM. UMKM memiliki peran dan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta dengan cara penyerapan tenaga kerja dan pembentukan produk domestik bruto. UMKM harus mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada di era revolusi industri 4.0 agar nantinya dapat meningkatkan daya saing dan kemudian berdampak pada keberlanjutan UMKM itu sendiri. Disperindakop Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menyebutkan bahwa UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sulit untuk berkembang. Seiring dengan peluang yang muncul di era revolusi industri 4.0, banyak juga tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM. Tantangan tersebut diantaranya adalah kemampuan untuk mengkolaborasikan digital atau kemajuan teknologi dengan dunia fisik yang ada di lingkungan organisasi. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk berinovasi. Inovasi sendiri membutuhkan strategi yang unik sehingga mampu meminimalkan tantangan yang harus dihadapi dalam berinovasi. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi pada UMKM dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada persepsi pemilik, yang kedua dari persepsi karyawan, lalu pengalaman dan pelaksanaan inovasi, hambatan inovasi yang dihadapi, dan lingkungan inovatif yang sudah disediakan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi internal UMKM maupun pemerintah untuk menentukan kebijakan yang solutif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak adalah 300 juta. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 M dan paling banyak adalah 50 miliar. Sedangkan inovasi sendiri adalah suatu proses mendesain ulang atau memikirkan ulang suatu produk, proses, dan layanan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang terintegrasi sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklarifikasi pemahaman tentang pelaksanaan inovasi dan hambatan yang dihadapi melalui dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pemilik, lalu yang kedua adalah sudut pandang karyawan yang bekerja di UMKM. Alasan peneliti memilih persepsi pemilik untuk diteliti salah satunya adalah karena pemilik UMKM memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan perubahan-perubahan yang ada di perusahaan. Penting bagi pemilik UMKM untuk memahami secara definitif dan spesifik arti dari inovasi, mengingat proses pengambilan keputusan sangat kompleks dan melibatkan banyak perilaku strategis pemilik. Di dalam persepsi pemilik tentang aktivitas inovasi yang dilakukan oleh UMKM, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pelaksanaan inovasi selama 5 tahun terakhir, lalu yang kedua adalah sudut pandang pemilik tentang aktivitas inovasi. Peneliti juga memilih persepsi karyawan untuk diteliti karena
karyawan memiliki peran penting dalam setiap perubahan proses dan inovasi yang ada di perusahaan. Budaya yang memiliki pengaruh kuat pada inovasi adalah budaya yang didasarkan pada asumsi dan persepsi karyawan. Pada persepsi karyawan, ada 3 hal yang akan diukur. Yang pertama adalah pengalaman inovasi yang telah dilakukan UMKM selama karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah lingkungan inovatif. Lalu yang ketiga adalah hambatan inovasi yang dihadapi perusahaan selama karyawan bekerja di perusahaan. Populasi yang ada pada penelitian ini adalah seluruh UMKM yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta dengan sampel diambil dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti telah menentukan kriteria antara lain. Yang pertama, usaha yang sudah tergolong dalam UMKM yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Lalu kriteria yang kedua adalah usaha yang telah beroperasi minimal 5 tahun. Lalu yang ketiga adalah usaha yang memiliki karyawan minimal 5 orang. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yang dibantu dengan alat kuesioner, lalu dianalisis dengan analisis statistik frekuensi. Peneliti telah menyebarkan sebanyak 74 kuesioner, di mana 60 kuesioner dapat diolah, 6 kuesioner tidak dapat diolah karena pengisian yang tidak lengkap, lalu ada 8 kuesioner yang tidak kembali. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bagian pertama, persepsi pemilik terhadap aktivitas inovasi, ditemukan bahwa lebih dari 65% pemilik usaha memiliki sudut pandang yang luas terhadap aktivitas inovasi. Pemilik UMKM berpendapat bahwa inovasi tidak terbatas pada inovasi produk saja, namun ada inovasi proses, inovasi pemasaran, inovasi organisasi, dan menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan perubahan dari berbagai aspek. Yang pertama ada produksi, proses, layanan, manajemen, prosedur pembelian, strategi penjualan, dan penggunaan alat baru selama 5 tahun terakhir. Bagian kedua ada persepsi karyawan tentang pelaksanaan inovasi selama karyawan bekerja di perusahaan, menyebutkan bahwa aktivitas inovasi yang telah dilakukan oleh 60 UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sebagai inovasi dengan tingkat inkremental. Hal ini karena inovasi yang dilakukan oleh 60 UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini mayoritas didominasi oleh inovasi produk. Sebanyak 47-58% karyawan berpendapat bahwa perusahaan telah memodifikasi dan memperkenalkan produk dan layanan baru yang dihasilkan. Lalu bagian ketiga adalah lingkungan inovatif yang disediakan oleh perusahaan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Sebanyak lebih dari 50% karyawan setuju bahwa perusahaan telah memfasilitasi karyawan dalam bentuk fleksibilitas dari segi waktu dan pekerjaan, serta memberikan sosialisasi dan pelatihan inovasi yang cukup untuk mendorong kreativitas karyawan dalam melakukan proyek yang inovatif. Lalu untuk bagian keempat adalah hambatan inovasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sebanyak 42% karyawan setuju bahwa keterbatasan finansial adalah keterbatasan utama yang mampu menghambat perusahaan dalam melakukan inovasi. Kemudian diikuti dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan personil yang semakin memperburuk peluang perusahaan untuk melakukan percobaan baru. Sebanyak lebih dari 50% karyawan juga berpendapat bahwa dukungan dari pemerintah dirasa masih kurang dalam mendampingi UMKM untuk melakukan inovasi. UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dapat dikatakan belum siap dalam menghadapi kehadiran era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan personil dalam mengaplikasikan teknologi baru dan dukungan pemerintah yang kurang. Sedangkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini diperlukan adanya kesiapan sumber daya yang kompeten dan pengetahuan yang cukup. Kemudian adanya kerjasama antara UMKM, pemerintah, dan asosiasi-asosiasi bisnis lain yang berkaitan. Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini hanya melibatkan 60 UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil mungkin akan lebih objektif dan maksimal jika penelitian melibatkan lebih dari 60 UMKM. Lalu keterbatasan yang kedua adalah
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode atau alat bantu berupa kuesioner. Hasil mungkin akan berbeda jika pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara, sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang real time. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.